Pada tahun 2003, seorang sutradara yang berasal dari London, Inggris, yang ditunjuk dan dipercayai oleh Warner Bros. Untuk menggarap film reboot seorang karakter DC, yaitu Batman. Sebelumnya di tahun 2001, Christopher Nolan berhasil mencuri perhatian orang-orang dan dihargai karena suksesnya film yang ia sutradarai berjudul Memento, yang juga berhasil dalam box office. Christian Bale, Ian Bailey, dan Cillian Murphy audisi untuk mendapatkan karakter The Dark Knight tersebut di film Batman Begins. Nolan pada saat itu sangatlah yakin bahwa seorang Christian Bale lah yang pantas untuk mengambil mantel The Dark Knight. Tapi ia melihat seorang aktor muda yang punya passion, yang punya semangat yang membara untuk mendapatkan role itu. Setelah Christian Bale mendapatkan peran sebagai Batman, Nolan memberikan peran Dr. Jonathan Crane aka Scarecrow kepada seorang Cillian Murphy. Setelah suksesnya film Batman Begins dan performance dari Cillian Murphy sebagai Scarecrow yang memikat interest Christopher Nolan, Cillian Murphy dipanggil oleh Nolan untuk kembali memerankan Dr. Crane di The Dark Knight dan The Dark Knight Rises. Lalu pada film Inception ia diberikan peran yang sangatlah besar. 13 tahun kemudian, seorang Christopher Nolan sudah mensutradarai film The Dark Knight Rises, Interstellar, Dunkirk, dan Tenet. Dan di sisi lain, Cillian Murphy yang performancenya sukses dalam series Peaky Blinders dipanggil kembali oleh Christopher Nolan untuk memerankan karakter utama di film Oppenheimer, yaitu sebagai J. Robert Oppenheimer. Nolan's masterpiece. Scoring, performance, plot, sinematografi, dan lainnya, tidak ada satupun aspek dari film ini yang gagal. Kejeniusan seorang Christopher Nolan sudahlah tidak bisa dipungkiri lagi, sudah tidak bisa diragukan lagi. Ia adalah seorang jenius dalam storytelling, producing, directing, character development. Ia selalu berhasil membuat sebuah masterpiece di setiap film yang ia buat. Oppenheimer bukanlah sebuah film yang Nolan buat hanya untuk menunjukkan cantiknya visual dari sebuah bom atom. Nolan mementingkan semua aspek, mementingkan bagaimana caranya sebuah cerita drama yang menceritakan kehidupan seorang broken man dengan hanya memerlukan dialog dan storytelling yang menarik. Ia tidak memerlukan adegan action untuk mengembangkan sebuah kisah yang dramatis atau menyeramkan atau mengesankan. Kejeniusan Nolan benar-benar terbuktikan dengan adanya film Oppenheimer ini. Christopher Nolan membuat film Oppenheimer ini dengan sangat minimnya penggunaan VFX, dan yang sangat mengkagetkan gua adalah dia tidak menggunakan satupun CGI dalam proses pembuatan film ini dan melakukan semuanya dengan praktikal. Bahkan scene bom atom yang diperlihatkan di film ini itu semuanya tidak menggunakan dan tanpa bantuan CGI. Nolan ingin penonton bisa merasakan sebuah visual yang benar-benar cantik tanpa adanya penggunaan CGI, karena menurutnya ia ingin menciptakan sebuah art tanpa penggunaan alat yang mudah diakses. Ia ingin menciptakan karya yang estetik dan praktikal. Dan Nolan berkata, CG pada dasarnya cukup nyaman untuk dilihat, aman, anodyne. Dan apa yang saya katakan kepada supervisor VFX Andrew Jackson di Oppenheimer adalah, ini tidak aman, tidak nyaman melihatnya. Itu harus menggigit, itu harus indah dan mengancam dalam ukuran yang sama. The Destroyer of Worlds. Now I am become death, the destroyer of worlds. Christopher Nolan tidaklah gagal dalam menceritakan kehidupan J. Robert Oppenheimer yang berawal dari kehidupannya yang masih muda, seorang fisikawan muda yang masih mencari jati dirinya, ingin membuat kagum para guru-gurunya. Tetapi semua yang ia lakukan sia-sia. Seorang pemuda yang berawal dari New York, Amerika, yang dianggap remeh sebagai fisikawan. Ceritanya yang memperlihatkan seorang pemuda yang ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa dia akan menjadi seorang fisikawan yang jenius, diceritakan dengan sangat dramatis dan benar-benar menjiwai. Oppenheimer sangatlah ingin memberi ilmunya kepada orang-orang Amerika yang pada saat itu tidak begitu peduli dengan quantum physics. Berawal dari satu murid yang mengikuti kelasnya sampai puluhan orang datang untuk mendengarkan teori jenius dari Oppenheimer. Ia sampai memikat mata orang-orang bahwa ia adalah seorang fisikawan yang jenius. Ia mulai dikenal banyak orang, ia menjadi seorang fisikawan yang terkenal. Di sisi lain, sebagai seorang fisikawan yang jenius, Oppenheimer juga jenius dalam hal memikat hati para wanita.
ia bertemu dengan Jean Tetlock, seorang fisikawan wanita yang hatinya terpikat oleh kejeniusan seorang Oppenheimer, sehingga mereka menjadi pasangan yang serasi, fisikawan bersama fisikawan. Tetapi hati Oppenheimer buta akan perasaan yang tidak sama. Jean Tetlock mulai tidak merasakan cinta yang sama seperti perasaan cinta Oppenheimer kepadanya. Mereka pun mengakhiri hubungan cinta mereka. Setelah hubungannya bersama Jean Tetlock berakhir, ia bertemu dengan Catherine Puening yang hatinya tergoda juga oleh Oppenheimer. Mereka pun pada suatu saat akhirnya menikah dan mempunyai anak. Dalam hidup Oppenheimer, Catherine atau Kitty selalu berada di sisinya. Ia mendukung, membantunya, dan selalu menemaninya di setiap keadaan sulit Oppenheimer. Ia menjadi bagian penting dalam hidup Oppenheimer. Lalu Oppenheimer dikagetkan dengan berita yang memberitahu bahwa Jerman sedang membuat bom atom, senjata mematikan bagi umat manusia. Kemudian ia memikirkan teori akan bagaimana caranya sebuah bom bisa membunuh lebih dari puluhan orang. Seorang Oppenheimer diberikan penuh kontrol terhadap Manhattan Project, proyek terbesar dan akan menjadi sebuah proyek yang mematikan bagi para umat manusia. Ini adalah awal dari mimpi buruk yang terus menghantui Oppenheimer. Oppenheimer pun menyuruh Letnan Leslie Groves, direktur dari Manhattan Project, untuk membantunya mencari para fisikawan jenius di Amerika agar terciptanya bom atom tersebut. Bahkan OP juga meminta Groves untuk membuatkan kota kecil di tengah gurun New Mexico, yang kota kecil tersebut dinamai Los Alamos sebagai tempat pelaksanaan rancangan bom atom itu. Hari demi hari, semua fisikawan yang ada di Los Alamos terus merakit dan mencoba semua teori untuk merakit bom tersebut. Hidup semua fisikawan pada saat itu berada di Los Alamos, karena Oppenheimer membuat Los Alamos sebagai kota untuk para fisikawan dan keluarga mereka. Bom ini bukan diciptakan agar seorang Oppenheimer bisa menjadi seorang fisikawan yang sangat terkenal, melainkan dibuat agar Amerika bisa memenangi peperangan dan mengalahkan Jerman. Itu adalah inti dari Manhattan Project. Tanggal 16 Juli 1945, tes dari Manhattan Project yang disebut Trinity Test, Batter My Heart, 3% God, Trinity, diluncurkan setelah bertahun-tahun perancangan oleh ratusan fisikawan. 2,2 miliar US dollar dikeluarkan untuk membuatnya. Tes untuk bom tersebut dijatuhkan. Ledakan yang begitu dahsyat, suara yang terlambat untuk didengar, impact dari bom yang begitu kencang menandakan Manhattan Project telah berhasil. 6 Agustus 1945, radio menyebarkan berita tentang jatuhnya bom di Hiroshima. Seluruh warga Amerika semuanya merayakan keberhasilan Amerika terhadap bom yang dijatuhkan itu. Semuanya memberikan apresiasi yang sangat besar dan terima kasih yang sangat banyak kepada Oppenheimer. Tapi apakah seorang jenius yang sudah merancang, memikirkan teori, bagaimana caranya benda ini bisa berhasil selama berhari-hari, menghabiskan lebih dari 3 tahun untuk membuatnya, apakah dia bangga dengan ciptaannya ini? Dia merasakan darah yang berada di tangannya, pikirannya tidaklah tenang, memikirkan ratusan ribu jiwa manusia di Jepang terbunuh oleh hasil ciptaannya. Mimpi buruk tiba di kepala Oppenheimer. Now I am become death, the destroyer of worlds. Tapi apakah orang lain peduli akan hal itu? Apakah seorang Harry S. Truman, Presiden Amerika pada saat itu, peduli tentang apa yang Oppenheimer katakan kepadanya? Mr. President, I feel I have blood on my hands. Lalu apa jawaban dari Truman tentang perkataan Oppenheimer itu? I told him the blood was on my hands, so let me worry about that. Blood on his hands? Damn it, he doesn't have as much blood on his hands as I have. You just don't go around bellyaching about it. I don't want to see that son of a bitch in this office ever again. Selain Presiden Truman yang tidak menyukai Oppenheimer, Louis Strauss dari AEC, Atomic Energy Commission, juga membenci Oppenheimer. Pada saat itu, Strauss mempertemukan Oppenheimer dengan Einstein. Ketika mereka berdua berbicara, lalu Strauss menghampiri mereka berdua. Einstein lalu jalan melewati Strauss begitu saja. Strauss berpikiran bahwa Oppenheimer berbicara mengenai Strauss kepada Einstein, yang sudah dibuktikan bahwa itu tidaklah benar sama sekali. Oppenheimer tidaklah membahas Strauss dengan Einstein. Lalu alasan lain kenapa Strauss sangatlah membenci Oppenheimer ialah karena Oppenheimer mempermalukannya di depan publik.
karena Strauss saat itu memperjualkan radioisotopes ke negara-negara luar, mempermalukannya di publik. Strauss juga kesal dengan Oppenheimer yang tidak ingin membagikan data nuklir kepada Amerika. Strauss sudah menganggap Oppenheimer sebagai musuhnya. Egonya sudah membuat ia membenci Oppenheimer. Ia merencanai untuk menghancurkan kehidupan Oppenheimer. Ia menyuruh Roger Robb untuk menginterogasi, mengancam, menuntut Oppenheimer. Robb menuduh Oppenheimer adalah mata-mata dari Uni Soviet, Oppenheimer adalah anggota komunis, dan lain-lain. Seorang Oppenheimer yang membantu memenangkan perang bagi Amerika tidaklah dianggap sama sekali oleh negaranya. The Aesthetic. Nolan tidak gagal dalam membuat film ini menegangkan, layaknya sebuah film horor. Film yang penuh dengan dialog yang membahas tentang quantum physics, politics, dan lain-lain. Penuh dengan dialog yang jika kalian tidak sanggup mendengarkannya akan membuat kalian mengantuk. Tapi disitulah hal yang menjadikan film ini sebuah art, the art of dialogue. Dialog yang memenuhi film ini bercampur dengan scoring yang estetik dari Ludwig Göransson, membuat penonton tegang. Masterpiece of Nolan combined with the aesthetic of Göransson, the perfection of a movie. Terima kasih semuanya karena telah menonton video tentang Oppenheimer yang gue buat ini. Sebelum kita akhiri video ini, gue akan memberikan rating untuk film Oppenheimer karena kemarin gue sudah memberi rating untuk Barbie. Nah, untuk film Oppenheimer ini akan gue berikan rating 10/10, 10 out of 10. Jika kalian suka dengan video ini, gue minta tolongnya untuk kepada kalian untuk memencet tombol like-nya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, minta bantuannya untuk subscribe agar bisa membantu gue dalam membuat video yang lebih bagus. Terima kasih semuanya, see you and goodbye.